Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Tang Shogun diserang oleh Mano. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Taeyong dan seorang kakek tua di sana. Taeyong berkata, "Sebenarnya tempat apa ini? Ini adalah tempat yang dulunya penjara. Karena darah dewa terbentuk gua. Tempat ini ideal untuk memenjarakan orang." Taeyong dan kakek tua itu sudah sampai di suatu tempat. Kakek itu berkata, "Itu besi dingin yang abadi. Aku dengar ada monster yang hanya ditahan dengan besi dingin abadi. Tapi kenapa Elder membantuku dan membimbingku ke darah dewa? Aku sudah dianggap sebagai dari faksi pemberontak karena aku di pihak Putri Seolran. Saat ini, kebanyakan orang di Laut Utara yang mendukung penguasa istana saat ini adalah orang-orang yang berkuasa. Di sisi lain, Putri Seolran telah berjanji dan menunjukkan harapan pada orang-orang seperti kita, para kelas bawah." "Janji apa?" "Seperti yang terlihat, tanah tandus ini memaksa kami bertarung untuk hidup setiap hari. Namun itu menjadi alasan yang mudah untuk menerapkan struktur kontrol kelas penguasa. Orang-orang harus menderita dalam kemiskinan dan kedinginan agar dapat lebih mudah mengatur mereka. Mereka ingin mempertahankan situasi ini selama mungkin." Taeyong bergumam, "Itu alasan kenapa aliansi Muri memaksa untuk mempertahankan sistem 10 master besar. Tapi Putri Seolran mencoba merubah situasi tersebut. Dia mendorong perdagangan dan niaga. Itulah mengapa Raja Emas Sialan itu di sini." Taeyong berkata, "Elder, serahkan urusan ini kepadaku dan kembali. Jika penguasa istana saat ini menemukanmu, kamu akan langsung dipenggal. Aku tidak punya penyesalan atas sisa hidupku, tapi aku hanya berharap keselamatan putri. Jangan khawatir, aku pasti akan melindungi putri." Kita beralih di tempat Seon dan Seolran. Seon berkata, "Apa kamu memintaku untuk mengajarimu teknik tombak raja?" "Benar, untuk menstabilkan penyerapan esensi es, formula energi dalam dari teknik tombak raja. Bahkan nenek pergi ke Shaolin sejak dulu untuk belajar sutra sebuah tandon demi menyerap esensi es. Tapi ketimbang Shaolin yang eksklusif untuk wanita, dia merekomendasikan teknik tombak saja. Teknik tombak raja berakar dari Shaolin. Bukannya Chaeyonggun di sana juga? Pria itu terkenal sebagai potensi yang tidak terbatas di Shaolin. Sejujurnya, dia tidak setingkat denganku. Apa kamu tahu Sang Yeonrin? Orang itu yang dipanggil sebagai nomor 1 di dunia generasi mendatang. Sebenarnya aku kandidat final yang memperebutkan posisi itu dengannya. Namun sebagai pewaris dari Istana Es Utara, aku harus menyerah." "Aku mengerti. Ngomong-ngomong, kamu kuat. Aku menyadarinya saat kamu bertarung dengan Ten Frost dari Laut Utara. Pastinya itu bukan tanpa alasan." Kita beralih di tempat Chaeyonggun yang masih bertarung melawan para prajurit Seol Gumryo. Namgung Seol berkata, "Bagaimana bisa orang ini mengikuti kita lagi?" Jang Sam bergumam,
Apa itu artinya, Tang Sok Gun? Namgung Seol berkata, Jang Sam, bagaimana kita pergi? Apa kita bisa percaya dengan perkataan Tang Sok Gun? Jang Sam mengingat kata-kata yang dibisikkan oleh Tang Sok Gun. Jika kamu mengikuti jalan yang aku tunjukkan padamu, kamu akan menemukan altar ilahi. Tahan sebaik yang kamu bisa sampai pria itu menyelamatkanmu. Kamu harus bertahan hidup sampai aula bela diri Taeyong datang. Dengan tiba-tiba Seo Ji-ho menghadang para murid di sana. Seo Ji-ho berkata, "Aku sudah membalas dendam. Kalian akan menjadi pengorbanan." Dengan tiba-tiba Cha Yeon-gung langsung menyerang Seo Jin-ho. Di sisi Seon Jin-ho, dia sudah bersiap dengan sebuah kristal esnya dan lalu melemparkan kristal es itu ke Cha Yeon-gun. Akan tetapi Lee Seong langsung membantu dan menghancurkan kristal es itu. Jang Sam bergumam, "Kalau seperti ini, kita bahkan tidak bisa mencapai altar ilahi." Dengan tiba-tiba gua di sana bergetar. Semua orang di sana pun mulai kebingungan. Dengan tiba-tiba dinding goa di sana hancur. Ternyata yang menghancurkan dinding itu adalah Taeyong. Semua murid pun merasa senang karena Taeyong sudah datang. Taeyong berkata, "Seo Ji-ho, salah satu dari 4 Grandmaster Es Laut Utara. Mari kita lihat kekuatanmu." Seo Ji-ho pun membuat kembali sebuah kristal es, tapi yang lebih besar dari yang sebelumnya. Setelah itu, Seo Ji-ho langsung melemparkan kristal itu ke arah Taeyong. Akan tetapi Taeyong dengan mudahnya dia menahan kristal tersebut dan lalu menghancurkan kristal itu. Dengan tiba-tiba Taeyong langsung melesat ke arah Seo Ji-ho dan langsung menyerang Seo Ji-ho dengan pukulannya sampai membuat Seo Ji-ho memuntahkan banyak darah. Akan tetapi Taeyong masih belum selesai. Dia masih terus memukul Seo Ji-ho sampai membuat Seo Ji-ho terlempar ke dinding goa. Para prajurit Seo Ji-ho pun mulai terkejut dengan kejadian tersebut. Dengan tiba-tiba Seo Ji-ho masih bisa menyerang Taeyong dengan sebuah jarum-jarum kristal. Tapi Taeyong masih bisa menghancurkan jarum kristal es itu. Dengan tiba-tiba Taeyong sudah berada di depan Seo Ji-ho. Taeyong berkata, "Sudah cukup Seo Ji-ho, kamu sudah kalah." Dengan tiba-tiba Seo Ji-ho mengeluarkan sebuah racun di tangannya. Akan tetapi Taeyong masih bisa mengantisipasi racun tersebut. Taeyong berkata, "Apa kamu bilang? Bajingan biadab itu, Taeyong Sok Gun atau siapapun itu, dia sudah mati. Perutnya sudah tertusuk. Kamulah adalah yang selanjutnya." Taeyong bergumam, "Orang itu dia adalah orang yang menggunakan racun. Bisa-bisanya ada monster yang bisa mengalahkan orang itu dengan racun." Taeyong berkata, "Apa identitas dari monster itu? Dia bukan dari Laut Utara, tapi dari sekte demonik kan?" Para murid-murid di sana terkejut setelah mendengar kalau Mano adalah dari sekte demonik. Taeyong berkata, "Aku adalah inspektur dari aliansi. Kamu sebaiknya jujur sebelum aku melaporkan kalau Istana Es punya hubungan dengan sekte demonik. Kita semua tersesat di sini." Tersesat? Kita beralih di tempat Seol Gun Ryo.
salah satu prajurit di sana sedang melapor. "Pemimpin, Mano mengamuk lagi." "Apa?" Ternyata Mano di sana sedang mengamuk dan membunuh para prajurit Seol Gunryo. Guho berkata, "Hentikan sekarang, kami adalah sekutumu." Dengan tiba-tiba, Guho juga terkena serangan dari Mano sampai dia memuntahkan darah dari mulutnya. Di saat Mano masih berada di tempat Guho, tiba-tiba Seol Gunryo mendekati Mano. Para prajurit di sana berkata, "Pemimpin istana, di sana berbahaya." Dengan tiba-tiba Mano marah dan mulai mau menyerang Seol Gunryo. Akan tetapi sebelum serangannya mengenai Seol Gunryo, Mano sudah menghentikan serangannya. Seol Gunryo berkata, "Tenanglah, maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf." Kita beralih di tempat Tang Sokgun. Ternyata di sana Tang Sokgun masih belum mati. Ternyata Tang Sokgun masih bisa menahan semua serangan dari Mano. Apakah Tang Sokgun akan membalas kelakuan yang dilakukan Mano? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!